Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Sinta Kusumadani, NIM 1011910016. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dan menjelaskan soal UTS terkait mata kuliah kepemimpinan. Terdapat 3 poin soal, yakni soal A, soal B, dan soal C. Dan untuk soal A sendiri ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama saya menjawab salah. Dikarenakan apa? Untuk proses pengembangan suatu kelompok sendiri itu aslinya terdapat 5 poin. Yakni poin yang pertama ada forming, storming, norming, adjuring, and performing. Dan untuk pertanyaan yang kedua saya juga menjawab benar, karena untuk pengertian dari diversity sendiri adalah pendekatan yang memperhatikan lebih dari satu aspek budayanya tersendiri. Dan untuk pertanyaan nomor 3 saya juga menjawab benar, karena peran kita sebagai seorang pemimpin atau manajemen tentunya kita harus menggunakan suatu metode kompromi, karena untuk bisa menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan yang sedang ada di suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya ada soal kode B, yakni nomor 4. Pertanyaannya adalah sebutkan 10 jenis perubahan dalam suatu organisasi. Menurut saya yang pertama ada visi dan strategi. Jadi visi dan strategi ini harus sudah ada dan harus sudah ditetapkan pada perusahaan tersebut. Dan yang kedua ada kebijakan dan perjanjian hukum. Yang ketiga ada struktur organisasi dalam perusahaan tersebut. Yang keempat ada proses, yakni proses ini itu adanya proses planning ke depan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan tersebut. Dan yang kelima ada personil atau anggota, yakni perannya itu sebagai sumber daya manusia untuk merekrut para karyawan yang terbaru, untuk mengadakan suatu pelatihan karyawan, dan juga bisa untuk menjalankan tugas dan bertanggung jawab kepada perusahaan tersendiri. Dan yang keenam ada budaya, yakni meliputi keyakinan, nilai, norma, dan sikap kepuasan terhadap karyawan, kinerja karyawan perusahaan. Yang ketujuh ada produk dan yang kedelapan ada pengetahuan. Jadi pengetahuan di sini itu dapat memberikan suatu informasi kepada siapa aja sih kinerja karyawan, tenaga kerja karyawan yang baik dan buruk. Dan yang ke-9 ada teknologi, dan yang ke-10 atau terakhir ada integrasi, yakni berhubungan dengan TI, yakni suatu teknologi informasi perkembangan suatu perusahaan tersebut. Oke, baik, untuk soal nomor 5 nih, bagaimana sih cara kita untuk bisa memimpin generasi milenial pada saat ini? Yakni terdapat 5 cara. Untuk cara yang pertama ada behavior, yakni kita itu harus benar-benar memberikan suatu informasi secara terbuka kepada mereka. Dan tidak hanya itu, kita juga harus sebagai sosok inspiratif bagi mereka. Dan yang kedua ada relationship, yakni bagaimana cara kita itu bisa membangun hubungan komunikasi yang baik dan benar kepada mereka. Dan yang ketiga ada attitude, yakni kita harus benar-benar menanamkan sikap yang baik dalam menghadapi isu-isu konflik terkini. Dan yang keempat ada value atau nilai, bahwasannya kita harus memberikan nilai effort yang lebih kepada mereka, yakni kepedulian terhadap lingkungan, politik, negara, maupun kepedulian terhadap mereka sendiri. Dan yang kelima atau yang terakhir ada environment, yakni bagaimana sih cara kita merubah suatu lingkungan itu menjadi lebih ramah, aman, dan tentram tentunya. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan manajemen kesan? Jadi, manajemen kesan yakni dalam pengertian dalam bahasa Inggris yakni impression management adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk bisa menampilkan kesan yang baik kepada orang lain. Dan yang kedua, apa sih tujuannya dari manajemen kesan tersendiri? Untuk tujuannya sendiri yakni kita dapat merespon kinerja karyawan perusahaan, yakni kita dapat menilai kinerja baik buruknya suatu karyawan perusahaan tersebut. Dan yang kedua, kita bisa sebagai reputasi, yakni kita bisa menunjukkan kesan yang baik terhadap perusahaan. Yang terakhir ada 3 teknik pengelolaan manajemen kesan, yakni yang pertama incrementation, dan yang kedua imitation, yang ketiga ada self promotion. Untuk soal yang ketujuh nih, apa sih yang dimaksud dengan manajemen konflik? Jadi manajemen konflik adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menghindari atau mencegah suatu konflik yang sedang terjadi di suatu perusahaan. Dan tidak hanya itu saja, manajemen konflik itu juga dapat mengurangi resiko yang terjadi di suatu perusahaan. Dan resiko
suatu perusahaan tersebut harus segera diatasi dengan solusi yang tepat. Dan apa sih tujuannya dari manajemen konflik tersendiri? Untuk tujuan yang pertama, tentunya untuk mencegah terjadinya suatu risiko yang terjadi di suatu perusahaan. Dan untuk tujuan yang kedua, yakni untuk bisa saling menghargai sikap satu sama lain dengan para anggota kinerja di dalam suatu perusahaan tersebut. Ada 5 metode untuk penyelesaian suatu konflik sendiri. Untuk metode yang pertama ada akomodatif, yang mana berfokus kepada salah satu pihak untuk dapat menyelesaikan suatu konflik yang ada. Dan yang kedua ada metode menghindari. Yang ketiga ada metode kolaborasi, yakni bertujuan untuk menemukan solusi yang tepat. Dan yang keempat ada metode kompromi. Dan yang metode yang terakhir ada metode kompetisi. Menurut pendapat Anda, metode apa sih yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut? Yakni menurut saya untuk metode yang tepat dengan cara metode akomodatif dan metode kompromi. Oke, jika saya menjadi seorang manajer, apa sih langkah awal saya untuk bisa menyelesaikan konflik pada kasus PT Freeport? Yang pertama, harus berkomunikasi kepada karyawan dengan baik. Yang kedua, memberikan solusi yang terbaik. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi. Dan menurut saya juga kasus tersebut itu juga bisa diselesaikan dengan cara bipartit dan tripartit. Karena apa? Karena itu harus benar-benar dilakukan suatu perundingan hubungan industri secara menyeluruh, dan agar para karyawan tersebut itu dapat bertanggung jawab dengan baik terhadap kinerja suatu perusahaan PT Freeport sendiri. Sekian dari penjelasan video singkat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.